weng weng. Oh iya, Wen. Your team Oh is weng back. weng, oh weng weng. Enggak sih, feeling gue nih side-nya sama-sama kuat. Sumpah aku muter Backup damage-nya kayaknya. Ini gara-gara semua hero bisa keluar. Ini split pushernya cuma dari si Chow. Satu lagi side yang kuat. Vin Mulai semangat. bisnis. Ayo Calvin. Ayo leader kita semangat. Finn si pencuri Lord. Yes. Let's go. Oh Cloud. Ke laut. Ya nggak ke laut juga sih Momon-chan, nggak ke laut juga ya. Ke laut. Ke laut. Ke laut aja, Cloudnya. Tapi nice. Kayak busa. Jadi side-nya Rednya Brody. Kita mau main Iya mereka bisa sih, Jungler bro. gak ada wen-wen soalnya. Bisa yes. Kira banget itu loh guys. sama Gombal juga loh. guys. Bermain skill butuh support sih. Support. Parsnya Pasti defense. Jadi aku juga berpikir Arkeoshi itu pakai Kagura. Parsha. Your Oke. team Wah, Harit is side. picking. Sumpah ini bermain skill ya. Mematahkan semua tebakan aku. Gue tahu hero. apa itu bro? Min Sitar. Wah, Wah, wah lemon ya. tapi itu hero nggak punya damage sih sayangnya. Iya sayangnya Iya, nggak punya sayangnya. damage. Cuma ngebanar itu Kayak dan Farah clearing juga minionnya ya. lama. Itu dia ya. Iya lama itu kalau dia cepet enak. Bruno? Oh, Min Sitar! Oh my god! Yang kayaknya 3! Oh my god! Oke Kornet. Baru kita bahas. Baru kita bahas. Dan gue kayak di otak gue tiba-tiba Oh mikir my God. kayaknya Min Sitar enak deh. Harit bakal kekunci banget dan yes terakhirnya Kagura. So this is it. Sisit. RRQ Hoshi dengan pipikan yang di luar akal manusia dan mungkin Cornet akan masuk RRQ abis ini ya. Boleh. Oh, Natalia. Aduh Natalia, oke. Tapi Min Sitar ya. Min Sitar, karena emang kalau tadi gue mikirnya kayaknya yang pakai Chow ini udah pasti banget R7 dan satu lagi adalah Lemon. Lemon yang menurut gue bisa semua hero apapun hero yang dia pakai, bahkan dia pakai Bellaria kayak hitungannya juga sebenarnya untuk farming, untuk membersihkan minionnya lama. Tapi at least dia bisa mempertahankan lane-nya dan dapetin levelnya, XP-nya yang dia incar untuk dapetin level 4. Dan Min Sitar menurut gue pilihan yang cukup baik juga ketika untuk pilih kayak gini. Ya, Anggaplah flicker dari si siapa Atlasnya. Terus kena ultinya Min Sitar, bisa apa? Ini ya kita udah kayak, gue tahu satu hero. Iya. Min Sitar. Terus kita berdua kayak, nggak mungkin, nggak mungkin. RRQ nge-pick langsung. Langsung nge-pick. Auto. Gila. Aduh ya Kamu udah boleh ini sih, Boleh, jadi partnernya James. Udah. udah boleh ngelamar langsung. Boleh ya? Oke teman-teman yang mau butuh Koriki. coach Cornet ya, bisa-bisa tolong. Min Sitar ini bagus untuk tim dengan agresivitas tinggi karena dia bakal dapetin koinnya banyak, goldnya banyak. Iya. Dengan Tibot pasifnya langsung dia. nge-WA gue. Well done, Net. Oke, terima kasih. Coach Cornet is here, brother. Gila, Let's go, gila. this is it. Last gamenya. Let's go RRQ. Kalian pasti bisa untuk mengamankan game yang terakhir, game 5. RRQ melawan Burmese Gold. Harus 3-2 untuk RRQ Hoshi. Setuju, Momochan dan Setuju. Omawa? Setuju banget. Setuju. Viva RRQ. Tat, ter, tat, tat, tas, tas. Udah, Maya, kita fokus daripada kita dengerin. Nge-clear dengan cukup cepat di area mid-nya dari tim RRQ Hoshi. Dari Ace sendiri. Oh, ini Brody jungler ya? Iya. 1, 2, 3 orang Iya, menuju ke arah satu Little Wanderer, Albert nih, masih dari Retribution. Dan kita akan melihat di sini Albertnya yang masih bisa untuk farming aja. Dibantu juga dengan Psycho. Luar biasa ini Lemon. Iya. Gila. Ya, cuman kayak yang tadi kita bahas itu permasalahannya memang dari Min Sitar adalah dia cukup lambat dalam membersihkan. Cukup lambat, apalagi ada Natalia juga Iya. yang benar-benar ini ngeganggu juga pergerakan dari Lemonnya. Benar-benar mulai, mulai dibantu juga pastinya oleh seorang Psycho. Tuh lihat lambat banget. Tapi pemilihannya cukup baik juga sih dari Yes. Kaguranya yang punya Flea. Betul. Jadi ini tinggal gimana caranya nanti untuk team fight ya. Tinggal bagus-bagusan posisi dan bagus-bagusan timing juga sih sebenarnya ini. R7 sampai ninggalin lane-nya untuk membantu mengganggu saja tadi. Dan menuju ke arah lane-nya lagi. Dapetin XP tambahannya dan ternyata aku baru ngeh. Kenapa? Dari Lemonnya Oh. yang lebih memilih untuk di arah gold lane-nya. Sedangkan di arah bottom lane-nya dari R7-nya. Tapi di bawah ada Natalia yang mengincar ke arah, popok aja. Iya. Chow dan juga Albert. Benar.
Dan coveran yang diberikan oleh RRQ Host ini cukup merata banget dan bahkan memberikan pressure. Saiko ada di atas bantu Lemon. Di bagian bottom lane-nya juga Natalia belum bisa berbuat terlalu banyak karena teammates-nya harus pulang dulu, harus recall kembali ke base. Iya, Saiko udah langsung flicker mundur daripada diambil resiko di terapat memori oleh seorang Ace. Sudah aku bilang hati-hati. Ada execute dan juga ada satu silence dari kitnya yang sabar banget dia nungguin pasifnya di rumputan. Kita lihat sini, masih bisa flicker, tapi turtle-nya cukup sekarat. Di reset begitu aja. Nggak mau dikeluarkan ultimate-nya dari seorang D. Masih ditahan. Dan menuju ke arah turtle dari tim Burmisgo, Momo-chan. Yes, dan kita bakal rotate lagi kali ini ke area ini terlebih dahulu Burmisgo. Mereka langsung menargetkan untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama, R7. Gak bisa mengkontes dan turtle-nya akan dikasih ke arah dari Burmisgo. Albert di sisi lain udah ngelihat ada nyakit kali ini mau kemana. Udah ketahuan positioningnya dan bakal langsung ditumbangkan. Oh, satu hit. Untung ada trash ya. Tapi di area bawah R7-nya juga bakal ngepoking terlebih dahulu. Ada Ace tapi. Iya, dia nggak mau terlalu. Wave Fighter sudah dikeluarkan, stunnya miss. Tidak terkena dari R7-nya walaupun masih ada flicker di sana. Hati-hati, ada corrosive strike, masih ada flicker, masih ada Shunpo juga. Mencoba untuk membersihkan minionnya, masih ada gold turret protection, masih cukup tebal juga. Dan masih bisa dipertahankan di arah bottom lane-nya. Sedangkan di arah atas, apakah mau di ganking? Ada Lemon juga di atas 3 orang. Tahan dulu kali ya. Ada Ruby Didi, King's Calling-nya mana? Belum dikeluarkan, masih dipancing-pancing. Dan hanya membersihkan saja, maybe. Apakah kamu akan membuka untuk R7 seorang? Atau kamu menunggu teman-teman yang akan hadir nanti di arah bottom lane? Ini bisa tukeran sih, lane atas lane bawah. Yeah, tapi RQ sih soalnya nggak ada Purify juga. Jadi kalau mainnya Finnya yang overturn dia, yang overturn ketarik. Masih belum ada Fataling dikeluarkan, masih ada Flea juga. Tapi Brave Fighter yang dikeluarkan dari D-nya. Mendapatkan 1 poin kill R7-nya, masih terkena stun. 2 Elf Dragon hanya untuk mengusir, tapi ternyata double kill dari D. Yang benar-benar baik banget dari main lampu-lampunya. Maybe mencoba untuk perfect match. Terkena 1 ultimate yang sangat amat baik. Bahkan 2 dengan King's Calling tadi. Iya, tapi kali ini lihat Kit nih ya, bakal untuk membabat Albertnya bakal menjaga. Oh, tapi dengan force dari seorang Ruby. Albertnya bakal ditumbangkan kali ini Saiko. Bakal coba mundur terlebih dahulu, Lemonnya udah flicker tapi tidak bisa. Sulit untuk Bung Corner. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Reset lagi. Reset lagi. Tahan. Lihat goldnya masih menang teman-teman. Ya. Dan juga Lemon udah selesai. Kita harus happy nontonnya. Karena energi positif kita akan menyalurkan nanti langsung terbang ke Singapura. Langsung kena ke para alien ya di sana ya. Iya, karena memang RQC juga mereka ngamanin turret di area atas sih. So, dari sisi laning mungkin masih diungguli sama RQC. Tapi R7 harus pertama, berhati-hati. kedua. Gak mau ke silence yang ketiga, R7 masih bisa cabut ke arah belakang. Turtle yang kedua di menit yang kelima. Mencoba untuk di zoning kah? Kayaknya dilepas. Kayaknya bakal dilepas, gak bakal mau dipaksain karena posisinya lagi pada jauh semua. Ada Saiko di sana sendirian. Terpaksa dikeluarkan Imperial Justice-nya Cimomo. Om Wawa, gimana keadaannya nih? Menit 5. So far sih RKO sih ya, memang kita lihat dia masih unggul ya. Tapi mereka harus tetap disiplin juga, apalagi dengan adanya Natalia. Di mana R7 di sini selalu menjadi bulan-bulanan dari para pemain. Elf Dragon, tapi lihat bagus banget maybe-nya. Bener-bener langsung dipatahin begitu saja. Ace sekarat, mencoba diincar sama Finnya, tapi Torbat Memori. Tidak ada ultimate, langsung ada execute. Untung saja, 1 untuk 1 berhasil diamankan dari Ace-nya. Tapi benar-benar si maybe-nya gila nih. Itu udah Dragon-nya harusnya dari R7 udah langsung dipencet aja langsung tas. Itu kalau dikasih jeda itu benar-benar langsung dibatalin, di cancel. Di cancel. Bener. Harus meskipun harus bertukar nyawa tapi itu cukup worth it. Tapi kali ini lihat Saiko-nya. Udah melihat ada pergerakan dari Ruby Didi dan bahkan coba untuk dipuskah. Fataling nggak perlu sepertinya. Nggak perlu karena masih cooldown juga. Tapi Albert masih faceless. 1 melawan 3 curang keroyokan. Males aing mah. Mohon maaf kalau 1 lawan 1. Ini dong, bukan. Main catur ya? Iya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa reset lagi kali ini. Karena Arkihosi mereka juga tadi tukeran dengan turret di area bawah ya. Itu udah pasti. Fataling ya, kena karena Lemon. Masih bisa flicker, ditarik balik. Maybe-nya 1 hit lagi, dia masih bisa dicolong oleh seorang Finn. Bakal coba mundur. Dapat memorinya dong. Yes.
Aduh, itu last orbit memory dari Ace ya berhasil mengamankan Lemon. Oke, tenang. Tapi ini masih, apa ya, bisa dibilang kayak RQC masih cukup oke. Keluarnya Karena juga dia, kayak biasa-biasa juga ya. iya, karena dia juga sebenarnya balisin 1 untuk 1 terus dari tadi. Setidaknya nggak sia-sia juga sih poinnya. Setidaknya punya 70 tahun. Oke, masih ada Albert dengan Flukermatic-nya. Didapatkan begitu saja dari Kramer yang gedenya. Rokursa mau diamankan kah? Belum dikeluarkan dari Subnautica dan terkala ketiga. Goodness Gold yang kali ini sudah menguasai 50% lebih untuk vision atau bahkan dari mapnya. Karena pelan-pelan ya, walaupun ini 50% lebih dari Burmese Gold sudah diamankan dari segi turretnya dan juga posisinya. Tapi goldnya masih belum beda cukup jauh. Yes. Beda dari Koji. Baru ada sang macet aja dari Albert, kitnya udah Blade of Vertasis. Bikin armor dulu, harus 7 armor, kemudian dia mau bikin Enos Battle kayaknya. Pinnya udah Ada ada Natalia. Susah sih memang. Ini bakal dikejar. Menahan lah pikiran, gila sih emang R7 tuh tenang banget tuh. Iya. Dia di geng tuh kayak dia tahu ada teman-temannya dan nggak langsung kebuang pikiran. Dia malah kayak kasih info kali, ini 4 orang ngejar gue. Iya, Dan juga R7 dari tadi di kelas. jadi bulan-bulanan tapi dia masih bisa nahan dan kalian bisa lihat R7 cuma klik 2 kali loh. Iya, dia nggak ke-pick off terus dari tadi, Iya. meskipun dia di-geng terus ya. Karena dia mungkin bikin satu item armor tadi juga sih buat Natalia. Walaupun nggak dijadiin Kuiras atau mungkin item-item Yang armor putih ya, yang yes. Dreadnought ya. Benar. Jika kali ini, dan ada vision dari Chokernya Albert. Bakal mundur sepertinya dari seorang R7, bakal dikejar 4 orang nggak tuh? Langsung ngincernya ke arah seorang R7, ini bakal menjadi distraction sih yang dilakukan sama R7. Muter jauh, cukup jauh, masih ada Jet Kuno, masih ada Shunpo juga. Cukup jauh, sangat jauh. Yes, tapi mau dipotong sama D kayaknya, oh enggak, bakal ditahan dulu. Ini Buff, Albertnya, ditungguin. awas. Brave Fighter sudah ready, ada second eye, Oh. ada maybe, nggak ada flicker tapi dia nggak ada perfect match. Kayaknya udah tahu nih ada orang di area push orange buff-nya dan ace-nya. Coba untuk nge-pick terlebih dahulu. Dia motong landing aja bersama dengan seorang maybe di area bawah. Dan ini dari seorang kid emang rotasinya sih ngeselin banget, gila. Open vision-nya. Psycho-nya jadi nggak bisa terlalu agresif banget sih. Nama item yang armor putih itu si Dreadnought Armor. Pasifnya cukup bagus sih. Dia bisa nurunin 6% physical damage dari musuh. Betul. Dan efeknya itu selama 2 detik. Jadi lumayan banget sebenarnya untuk Natalia yang nggak bisa langsung satu kali combo. Dari ultimate-nya atau dari pasifnya dulu, silent pertama, ulti yang kedua, talent yang kedua, kemudian ulti yang ketiga, dan akhirnya dia pakai execute ya. Yeah, tapi Albert kali ini udah ada Blade of Despair juga untuk physical damage-nya. Cukup lama ya, cukup berat loh ini. Soalnya susah Iya, mereka. Iya, rotasinya 940. ada kit juga kan katanya. Bener. Ini karena lagi kondisi tertekan dari Iya. BOD-nya 940 baru jadi tadi. It's okay. Tahan dulu. Psycho hanya untuk Psycho saja. Yes. Winter Transit kah itu? Winter Transit kah dia? Dia flicker tadi sih barusan, tapi Nggak, aku dia nggak kayak tahu. berhenti beberapa detik tapi lihat sini. Oh my Dibalikin god, bagus keadaannya. banget double kill dari seorang R7 dan bakal mengincar ke kubu belakangnya, lini belakangnya. Walaupun di sana harus Iya, hilang Albertnya satu free orang, banget. dia juga harus hilang double kill dari R7. Ace yang sakit banget. R7 masih mencoba untuk Shun body dari begitu saja corrosive strike ya dari seorang Ace. Albert juga menjaga jaraknya. Ini benar-benar imbang di fight ya. Hanya 2 ekor saja dari kedua tim yang harus dipulangkan. Hilang dia mati di medan perang. Iya. Ruby Didi udah jadi Holy Crystal juga dan ini bakal bergantung dari R7 gitu. Dia bisa menahan nanti Burmese Gold biar tidak terlalu masuk. Dan juga tadi kalau kita lihat Lemon belum nggak ada Lihat item. Nggak ada nggak ada Psycho. King's Call tadi dia tadi. Oh Nggak enggak ada deh. net. Nggak ada, dia bikin asal clearance. Tapi kok sempet diem. Kayak nggak gerak gitu ya. Mungkin dia nahan Nahan terlebih tebal dulu. banget. Iya, karena dia masih punya ini. flicker juga Bukan- sih. bukan Spiral. Oh, spiral. Spiral kayaknya. Oke. Oke. Maaf teman-teman. So guys, Terlalu numpuk banget tadi. Mata saya kayaknya minusnya nambah. SC juga udah ada blade, udah axe juga di sini. Ruby Didi, Holy Crystal nih mesti hati-hati sih. Ini Haritnya bisa jadi striker bayangan nih. Dari damage-nya, tapi selama sekitar Lemonnya masuknya on point sih nggak masalah. Ini memang rotasinya nih, Arakino sih agak sedikit depres karena ada Natalia. Iya. Bakal coba itu, tapi dua Dragon. Dragon langsung ke arah seorang Ruby Didi. Scaldingnya bagus banget. Yes, dan kalau ini kita lihat
Menculik satu. Oh. Dan bahkan Psycho masuk dengan adanya Kit Imperial ya. Justice. Tapi Spiral Slinglingnya gak sempat terkena Kit ya. Masih bisa dihindari. Ace. Oh, bawah juga lihat. Dapat memori. Umbrella. Umbrella-nya langsung balik lagi. Iya, bukti gue. Nah, tanya Vin. Gue sama Obama responnya lu sama. Oke. Back to the game. Ada Fatali yang sangat amat bagus, tapi Albertnya sekarat, tapi langsung diamankan begitu saja. Lemonnya dari belakang, R7 yang mengincar karena Kitnya, Lemonnya juga sekarat, King Swall dikeluarkan, tapi masih ada satu execute. Oh my god. Ini nggak baik tampaknya karena kehilangan dari seorang Albert ya. Yang mencoba untuk diganggu, ada Psycho juga. Belum ada ultimate Imperial Justice yang belum dikeluarkan. Masih menunggu apakah ini akan menjadi Lord untuk bermiss goal. Atau justru malah ada Finn, si pencuri Lord yang akan mencuri Lord. Iya, tapi Kitnya juga dikembangkan kali ini. Sudah ketahuan positioningnya. Dan masih menjadi 4 lawan 3. Ace sekarang. Bakal dibuka zaman Force kali ini. Oh, siapa yang dapat? Oh, masih ada Ace-nya. Retribution. Way of Dragon yang sangat cantik tapi karena seorang Ace-nya, tapi Ace-nya masih hidup. Dan bahkan mati begitu saja dari R7-nya. Wow, ini bakal berat. Tinggal PR-nya untuk defense. Dan gimana ya? Susahnya adalah ketika kita melihat Mincitar yang tadi kita bilang, damage output masih agak sedikit kurang untuk RRQ Host. Bakal sulit. Iya, Ini semua meskipun dia punya King's Call gitu loh. tergantung setupnya sih. Bener. Jadi mungkin Albertnya bakal, dari RQ Host sih mereka harus ini lagi, buying time lagi nih buat Albert. Karena Albertnya juga sekarang 1-3-3. R7 sih udah maksimal banget ya. Iya, R7 Tuh, sih. calling, terkena stun. Dan langsung Di follow ini dia up. yang ditunggu-tunggu tapi ternyata. Fataling. Oh my god, Kitnya Fatalingnya. tumbang tapi di sisi lain Race was Albertnya. Albertnya diincar Wah, begitu iya, saja. Oh my god. Oh, wow. Lord, tersisa R7 saja. Dan sulit. kita memang harus mengakui Burmese Gold, Myanmar benar-benar sangat amat kuat. Dan bahkan ini dia game untuk Myanmar berhasil mengamankan tiket ke Grand Final. Tiket yang sangat amat mahal. Dan berhasil diamankan oleh teman-teman dari Myanmar. Wow. Burmese Gold. 3-2. Dan tetap ya kita harus respect dengan negara Myanmar. Dimana kita tahu memang sebenarnya mereka ada player-player yang luar biasa juga. Namun harus di Hoshi mereka juga udah melakukan tugas mereka dengan sangat baik.